Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti pernah melihat pertunjukan sulap dan kita bisa tercengang-cengang, terkagum-kagum. Mungkin pertama kali yang menjadi reaksi kita adalah melongo. Wow. Kemudian bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Kita tidak membayangkan bahwa ada trik seperti itu. Tetapi setiap magic, setiap sulap selalu ada triknya. Yang membedakan adalah pesulapnya, magiciannya tahu caranya dan kita tidak. Yang bisa kita pelajari dari situ adalah bahwa pengetahuan kita itu berpengaruh terhadap diri kita. Dan kalau kita itu tahu lebih banyak, mengerti lebih banyak, terutama mengetahui cara-cara untuk membuat hidup itu lebih nyaman, kita tentu lebih ringan hidup kita. Karena pengetahuan kita itu sangat penting, sangat berpengaruh terhadap hidup kita. Ada juga sebuah gambar Garfield. Dia dengan wajah marah mendorong pintu dengan sekuat tenaga dan pintunya tidak terbuka. Karena di situ ada tulisannya, tarik. Dan kemudian di bawahnya ada tulisan, ternyata bisa membaca, membuat hidup lebih mudah. Itu berarti Garfield tidak bisa baca. Orang suruh narik pintunya kok malah dia dorong sekuat tenaga, ya tidak bisa terbuka. Itu berarti bahwa meningkatkan kualitas pribadi itu penting sekali. Membuat kita lebih mengerti tentang kehidupan ini begitu penting. Kalau kita lebih tahu bagaimana cara membuat orang lain merasa dihormati, kalau kita lebih tahu bagaimana membuat orang lain merasa lebih didengarkan, lebih dimengerti, dijamin kita pasti punya relasi yang bagus dengan siapa saja. Intinya tetap sama. Apa yang kita ketahui itu sangat berguna bagi hidup kita. Maka penting sekali belajar. Dan belajar itu pertama-tama dari pengalaman. Nah, itu semua orang punya pengalaman. Dan terutama belajar dari pengalaman yang negatif. Kita bisa belajar. Ketika kita mengalami kesulitan besar, kegagalan, dan kemudian kita mengatakan kepada diri sendiri, it will never be happen again. Nah, itu penting. Hal ini tidak mungkin, tidak akan saya izinkan terjadi lagi. Itu berarti kita mau belajar. Belajar dari pengalaman kita sendiri. Jangan seperti lalat. Lalat yang terus-menerus mencoba keluar dari jendela dengan menabrakkan diri pada kaca jendela. Sudah tahu tidak berhasil ya tetap dicoba terus. Itu sebuah kegilaan. Melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda itu kegilaan. Maka kalau kita menghadapi kesulitan, kegagalan yang terus berulang, kita perlu berubah. Karena pasti ada mindset yang keliru, ada belief system yang keliru, sehingga kita terus-menerus melakukan hal yang sama atau mirip. Kita gagal pada hal-hal yang mirip. Entah dalam berelasi, entah di dalam pekerjaan, entah di dalam memulai sebuah usaha. Kalau kita gagal terus dan kegagalannya kurang lebih sama, stop. Jangan seperti lalat tadi itu. Jangan menabrakkan diri terus-menerus kalau jelas itu buntu. Minimum tidak melakukan kebodohan yang sama. Bagaimana caranya? Berhenti dulu. Dan percaya bahwa ada jalan lain. Ada jendela yang lain yang terbuka. Ada pintu lain yang terbuka. Percaya saja. Meskipun kita belum tahu, tetapi ada. Kalau kita tidak tahu, tidak berarti tidak ada. Seperti tukang sulap tadi.
Kalau kita tidak tahu caranya, kita mengatakan it's impossible, tidak mungkin. Tetapi mungkin, hanya masalahnya kita itu tidak tahu caranya. Maka perlu meningkatkan kualitas pribadi, belajar dari diri sendiri. Yang pertama, belajar dari pengalaman sendiri. Jangan melakukan hal yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda. Itu sudah salah dan tidak mungkin. Yang kedua, belajar dari orang lain. Kalau kita belajar sekolah atau bimbel, sebetulnya kita tuh belajar dari orang lain. Orang lain lebih tahu, lebih dulu tahu minimum. Kemudian berbagi pengetahuannya. Lalu kemudian kita menjadi tahu. Sekolah itu ya juga cuman seperti itu. Bimbel ya sama. Maka belajar dari orang lain. Kita tuh sekolah lama loh. Itu artinya kita menghabiskan banyak waktu untuk belajar dari orang lain. Bagaimana orang lain bisa lebih bahagia dalam hidupnya, itu juga perlu dipelajari. Bagaimana orang ini bisa membuat orang lain memahami apa yang dia mau. Nah, itu communication skill, juga perlu dilatih. Saya itu punya teman, pandai sekali negosiasi. Kalau ada kesulitan besar, membujuk seseorang untuk bisa mengerti dan ikut apa yang akan kita jalankan bersama, orang ini penting. Entah bagaimana caranya dia bisa ngobrol, ngomong baik-baik, dengan lemah lembut, dengan memahami, orang merasa dimengerti, orang merasa dihargai, terampil sekali. Dan kemudian selesai masalah, dia biasanya mengatakan, beres, he join. Asem. Saya belajar banyak dari dia. Dia sungguh-sungguh menguasai itu, terampil berkomunikasi. Maka perlu belajar dari orang lain. Sebetulnya kuliah, belajar, studi ya sama, belajar dari orang lain. Bimbel, podo baen, belajar dari orang lain. Lalu membaca buku. Membaca buku itu juga belajar dari orang lain. Maka pilih buku yang bagus, supaya kita mendapatkan pengetahuan yang bagus. Belajar dari diri sendiri, pengalaman sendiri, jangan seperti lalat yang sudah melakukan kesalahan dan kegagalan dan melakukannya lagi, ya itu lalat. Kita tidak sama dengan lalat. Belajar dari orang lain, karena pada prinsipnya orang lain seringkali lebih tahu dari kita. Tapi dibutuhkan kerendahan hati dan kesadaran dan niat bahwa kita mau membuka diri untuk belajar. Kalau enggak ya enggak bisa belajar. Lalu belajar juga dari orang lain melalui apa yang dia tulis. Dan dari penelitian psikologis, orang yang observer, pengamatannya bagus, itu artinya ketika melihat dengan teliti, dia biasanya lebih cerdas, lebih cermat, lebih pintar. Maka belajar dari melihat, melihatnya dengan penuh perhatian. Jangan melewatkan hal-hal yang kecil nampaknya tetapi penting. Maka kita bisa bertumbuh dan terbantu banyak ketika kita menghadapi persoalan yang mirip atau yang sama. Belajar juga dari pendengaran. Dengarkan renungan-renungan yang bagus. Dengarkan video-video atau podcast yang sungguh-sungguh memperkaya diri kita. Membuat kita menjadi lebih bijak, membuat kita menjadi lebih baik. Dan terutama dengarkan orang-orang yang mencintai kita. Biasanya orang yang sungguh mencintai kita menginginkan kebaikan dari kita. Dengarkan baik-baik, dengarkan perasaannya, dengarkan harapan-harapannya. Kita untungnya double, relasi jadi lebih bagus, kita sendiri pasti meningkat lebih baik. Termasuk ketika kita dikritik, jangan langsung emosional dan marah. Kita perlu mengatakan, oh ya, wow, belum pernah saya lihat itu. Belum pernah saya melihat sudut pandang seperti itu. Saya tidak pernah memikirkan sebelumnya. Nah, malah kita kemudian mengetahui lebih banyak. Cakrawala kita lebih luas. Perspektif kita juga lebih lebar. Belajar dari orang yang mencintai kita. Karena biasanya mereka punya minat atau niat untuk membuat kita bahagia dan menjadi lebih baik. Belajar. Belajar juga dari apa yang ditulis oleh orang lain. Jangan mempercayai ingatan kita,
maka buat catatan. Yang mengena, yang menyentuh, buat catatan. Kemudian renungkan dan resapkan itu. Karena sebetulnya ilmu pengetahuan adalah apa yang tersisa dari apa yang kita pelajari. Itu definisi ilmu pengetahuan secara sederhana. Knowledge itu apa yang sisa dari apa yang kita pelajari. Dulu kita belajar banyak sekali tapi yang kita ingat sedikit. Yaitu yang menjadi pengetahuan kita. Maka catat. Itu menjadi knowledge. Ketika itu kemudian sisa di dalam pikiran, di dalam hati kita. Karena itu saya membuat renungan, saya rekam. Pertama-tama supaya bisa dibagikan untuk Anda, tetapi supaya bisa saya lihat kembali. Karena saya tidak percaya pada ingatan saya, gampang lupa saya itu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama saudara saya dan dia mengatakan, Romo itu pikun, gampang lupa. Dan karena itu saya lebih banyak mencatat. Saya rekam. Dan sesudah direkam, dibagikan, saya terbitkan dalam buku sebagai backup. Karena rekaman di dalam bentuk video bisa tiba-tiba hilang. Tapi saya punya backup dalam buku. Renungan-renungan saya sudah dibukukan. Menjadi 3 seri. Handle Yourself with Care yang pertama. Itu ada 2 buku. Handle with Care 1, Handle with Care 2. You Are Love, jadi 2 buku. You Are Love 1, You Are Love 2. Miracle Mindset, jadi 2 buku. Miracle Mindset 1, Miracle Mindset 2. Bukan sekedar supaya orang lain bisa membaca. Bagi saya juga penting saya punya catatan. Karena saya tidak terlalu percaya terhadap ingatan saya yang sangat pendek, short memory. Dan memang pikiran saya tidak untuk mengingat banyak hal. Kalau memang ada yang perlu dicatat, ya dicatat saja. Supaya pikiran saya tidak penuh. Sederhana dalam berpikir. Kemudian bisa memprioritaskan apa yang perlu. Yang paling penting, be wiser, be stronger, be better. Nah, maka kita bisa. Kalau kita mengetahui caranya, hidup menjadi lebih mudah. Ini hanya masalah mengetahui atau tidak mengetahui. Baik dalam berelasi, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam meningkatkan kualitas pribadi. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah lebih tahu atau lebih tidak tahu. Maka penting sekali terus-menerus belajar. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui membaca. Dan yang paling penting kita bertumbuh setiap hari. Makin bijak, makin tangguh, makin baik. Karena itu, mari kita terus maju, terus meningkatkan kualitas pribadi kita. Be wiser, be stronger, be better, and handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.